Selamat malam. Ya, ini saya kasih security buat share screen ya. Ya, silakan. Suaranya agak kecil. Ini sudah analisis hasil riset kualitatif ya. Iya, Pak. Kalau isi metode ya, Iya. tidak pakai in vivo, Enggak, Pak. tidak. Oke. Di kata apa? Kata dosen ini juga pakai ini aja. Kalau itu terus pasang juga nyaran gitu kalau itu. Katanya kalau yang Vivo nanti kalau dikasih juga kalau itu. Ya, suaranya tolong didekatkan mic-nya. Iya, Pak. Lebih jelas ya. Ya, silakan jelaskan. Jadi saya wawancara sebenarnya ada 8 orang, Pak. Tapi satunya itu nggak bisa sampai karena datanya benar-benar sedikit dan orangnya partisipan juga apa udah tua, jadi untuk respon dan ceritanya itu agak nggak nyambung gitu, Pak, jadi saya nggak pakai. Oke, Terus jadi dieliminasi ya. ya jadi satu Pak, jadi saya belum ubah kodenya sih, Pak, jadi di sini P2 tuh nggak ada karena dia saya kodein P2. Oke, tapi dijelaskan ya kenapa tadi dia dieliminasi ya partisipannya. Oh, Ya, tadi dijelasin. alasannya itu dijelaskan. Berarti nanti di bab 5-nya yang deskripsi partisipan dia tetap masuk ya, Pak? Tidak, dikeluarkan. Ya, Oh ya, dikeluarkan dari awal. ya, oke. Baik, terus Terus jadi saya dari transkrip wawancara yang udah saya wawancarain kemarin itu, saya iniin pernyataan saya samain pernyataan-pernyataannya yang sama gitu, yang maksudnya artinya sama. oke. Nah, tunggu, sebelum masuk ke situ sudah melakukan member checks belum? Member check. Halo, member checks. Nah, transkrip yang sudah kamu buat itu mereka diminta membaca sekali lagi dan ditanda tangan. Ethics research-nya seperti itu. Ya? Transkripnya, Pak. Iya, di transkripnya. Mereka minta Soalnya paraf atau tanda tangan gitu ya. soalnya kan kalau kolaizi bukannya sampai deskripsi yang jelas dulu, Pak, baru kita ke dia lagi untuk minta tanda tangan untuk mengambil persetujuan. Tidak di transkripnya. Dia kan tidak perlu tahu tema, subtema, subtema, dia tidak perlu tahu. Oh gitu. Yang dimintakan keabsahan datanya itu adalah transkripnya gitu. Ya. Pak. Nanti aja ini selesaikan dulu, baru nanti minta tanda tangan ya. Oh iya, Pak. Kalau tidak nanti tidak dilampirkan, penelitiannya tidak sah kalau kualitatif. Oh gitu ya, Pak. Iya, ya. Setelah ini saya ketemu, setelah ini saya kontak lagi deh ke RW-nya. Iya, cuma minta paraf aja. Ya. Oke. Sebelumnya kemarin juga saya sebenarnya udah minta paraf sih, Pak, tapi itu untuk persetujuan jadi partisipannya. Oh iya, lain. Itu inform concern. Oh iya. Kalau riset kualitatif beda dengan kuanti. Kalau kuali Cuma di awal aja. Kalau kuali di belakang minta ini member checks namanya. ya, Pak. Oke, lanjut ini.
cerita awalnya mereka kenapa bisa tahu anggota keluarganya itu ada yang gangguan jiwa gitu pak, gejala-gejala awal gitu. Subtemanya? Belum sampai September Ya, ya. pak, karena Subtema tuh turunannya dari tema. berarti saya harus tentuin tema dulu kan. Iya, cari tema besarnya dulu apa. Tadi kan dikelompokkan yang hampir sama jawabannya ya, Iya. sesuai dengan pedoman wawancara yang terbuka. Nah, itu ditemukan dulu temanya, baru diturunkan subtemanya. Jadi terbalik itu. Ini posisinya terbalik. Iya pak. Ya. Berarti Saya ada berarti Ya, saya ada menulis buku riset kualitatif di perpustakaan, ada itu. Dengan metode kolaisi juga ada. ada, saya justru lihat di buku bapak. Ya. Tapi ini saya yang untuk ininya analisa datanya saya tanya sama temen sih pak yang kualitatif juga kebetulan. Ya, terbalik ini. Temukan temanya dulu. Berarti dari kata kunci, kategori, tema, subtema gitu pak. Iya. Nanti Itu tujuan saya penelitian nggak perlu ada itu. kenapa pak? Tujuan penelitian yang paling kanan tidak perlu ada itu. Cukup sampai subtema. Kalau ada yang lebih kecil lagi, subtema ya. Oh gitu. Ya pak. Ini kategori kan berdasarkan pertanyaan terbuka kan, pedoman wawancara kan, ya. Nah, sekarang temanya apa? Dari gejala-gejala awal yang timbul tuh, tema besarnya apa? Itu dulu ditentukan, baru subnya, baru subtema. Turunannya, Oh, ya turunannya 2 turunan aja, nggak usah sampai 3. oh dua turunan berarti dari tema ke subtema gitu pak. Ya, kalau ada lagi subtema. Kalau dibagi bisa lagi gitu. Ya, kalau ada yang kalau dia menjelaskan lebih detail lagi ya. Jadi subtema. Gitu. Selanjutnya ini tentuin dari dan caranya kamu lakukan blok stabilo untuk jawaban yang sama. selanjutnya tadi putus-putus pak. Ya, didekatkan suaranya ya. Ini internetnya juga tidak stabil. Iya, iya. Oke, lanjut. Saya nentuin temanya itu dari ini kan gejala-gejala pak, berarti saya bisa ngangkat tema misalnya gangguan jiwa dong pak, tapi temanya ini gejala gangguan jiwa gitu pak. Iya, tema besarnya itu. Ada berapa pertanyaan terbuka? Ada 10 pak, tapi ada 8. 8. Saya ada yang di luar dari itu sih pak jawabannya. Ya. Gak apa-apa, itu bisa jadi sub lebih kecil lagi, lain soalnya. Nah, paling tidak 8 tema besar itu. Wow. Tapi pak apa namanya kayak ada jawaban yang dari partisipan tapi dia nggak sama, maksudnya nggak ada persamaan sama jawaban partisipan yang lainnya pak, kayak Ya, itu bisa jadi tema kedua atau jadi subtema. oh gitu. Ya, lihat dulu konteksnya tapi ya. Kalau kualitatif itu lihatnya ke konteks kalimatnya. Nah, sama kategori yang kedua nih, misalnya sikap keluarga. Iya.
Ya. Di blok-blok dulu pakai stabilo, kata-kata yang sama. Oh, tapi iya Pak, nanti saya belum tapi Iya. di dalam di dalam satu ini udah sama, artinya sama sih Bang, maksudnya tujuan arti katanya itu sama, hampir sama gitu. Belum, ini yang kata-kata yang benar-benar sama ya belum blok gitu. Iya, nah itu dijadikan inti temanya nanti. Ya Pak. Ya. Biasanya nanti yang paling banyak muncul yang kedua itu jadi penjelas tema utamanya, keterangannya gitu. Jadi menjadi anak kalimat juga bisa. Ya, emang agak rumit nih, harus sabar ya. Kalau kualitatif, sabarnya di sini nih, harus di blok satu-satu, sedikit-sedikit gitu ya. Iya Pak. Ya, caranya sudah benar, tinggal dibalik aja ini. Oh iya. Nanti kan ini saya lanjutin dulu Pak. Ya. Nanti kalau seandainya saya udah ketemu tema sama subtemanya, saya hubungin Bapak lagi ya. Ya, nanti via Zoom lagi ya, biar lebih jelas ya. Iya. Ya. Soalnya saya belum blok-blok juga Pak. Ya. Dan ini hasil transkripnya dibuat PDF file, kirim ke WA saya ya. Oh iya. Ya. Dalam satu PDF atau 8 PDF atau 7 PDF Pak? Oh, ini 7 ini ya. Kalau satu Iya, terlalu 7 besar. PDF. Kayak tapi bisa disatuin sih Pak. Ya udah, satukan saja biar nggak buka berkali-kali. Oh ya udah. Tapi best mungkin. Oh, jangan. Dipisah aja, dipisah. Oh dipisah. Ya, soalnya kalau di WA tuh kalau satu PDF kalau panjang, kalau udah sampai bawah dia scroll otomatis lagi ke atas. Oh. Iya, suka lari. Iya kan? Ya nanti saya buat satu-satu. Ya, per kategori ya. Per kategori atau per tadi kata Bapak per partisipan. Enggak, ini yang sudah dikelompokkan partisipan. Oh yang udah di sini. Iya, per kategori berdasarkan pedoman wawancara. Oh iya Pak. Ya kan? Iya. Ya, sudah dikelompokkan, tinggal nanti mencari temanya. Iya Pak. Oke, Adeline, ada lagi? Udah sih Pak, itu aja, soalnya saya itu aja Pak, nanti saya kalau bingung saya tanya Bapak lagi. Ya, ini karena kualitatif harus agak sabar ya. Nggak gampang. Di sini tahap yang paling kritis, soalnya harus hati-hati. Iya Pak. Sudah? Udah sih, udah Pak. Sudah, tidak ada lagi? Nggak ada sih Pak, nanti Oh. kalau saya mau tanya lagi saya chat Bapak lagi. Oke. Ya makasih ya Ya, Pak. selamat malam.